semua bagian dari sisi rumah semuanya pengennya ditanami dan kayak hutan kecil gitu. Bukan tidak sengaja kami membangun satu hutan kecil di rumah karena memang sistem menanam yang saya terapkan adalah membangun kebun untuk membangun satu ekosistem yang ramah lingkungan di sekitar rumah. Jadi sistemnya adalah agroforestry. Saya Ida Amal, dikenal sebagai penggiat Indonesia Berkebun. Kegiatan saya sehari-hari, sebetulnya saya seorang wirausahawan. Tapi saya bisa mengerjakannya dari rumah, sehingga saya bisa berkebun. Salah satu hal yang lainnya lagi, saya memang hobi fotografi. Teman-teman, ini masuk di kebun rooftop saya. Ini di lantai 2. Memang didesain untuk kebun. Semua yang saya tanam memang tidak satu jenis, tapi bertumpang sari. Kalau bahasa Inggrisnya pakai companion, jadi saling melengkapi supaya terbentuk satu ekosistem. Jadi ada tanaman yang tumbuh tinggi, ada tanaman yang merambat, ada tanaman yang di bawah, ada tanaman yang sedang. Nah, itu semuanya akan mengacu pada sistem berkebun dengan sistem agroforestry. Nah, sistem agroforestry ini cenderung meniru konsep yang berlaku di hutan. Teman-teman, kita akan memanen jeruk lemon cuy. Tanaman jeruk ini, saya memanfaatkan buahnya, daunnya, bisa untuk konservasi kupu-kupu. Jadi daun ini adalah makanan kupu-kupu jeruk. Sekaligus saya nanam manfaat secara ekonomi, tetapi saya juga melakukan untuk konservasi kupu-kupu. Ini sebetulnya pagar pintu masuk rumah, tapi seringkali orang kelewatan dan tidak melihat bahwa ini adalah pintu. Karena saya menanam markisah
yang saya rambatkan ke pintu pagar. Nah, ternyata markisatnya tetap berbuah gitu. Di rumah ini ada 3 posisi kebun. Satu kebun yang ada di rooftop, satu yang ada di halaman kiri kanan, ada lagi kebun yang di depan. Nah, kebun di depan itu ada kebun yang isinya hanya tanaman tabulampot. Itu isinya tanaman buah. Terus ada lahan fasum. Nah, lahan fasum ini saya minta izin sama RW di komplek ini untuk mengelolanya. Kebun ini akhirnya saya gunakan juga untuk konservasi kupu-kupu. Ini teman-teman, ini adalah kupu-kupu, namanya kupu-kupu Pachyopta aristolochia. Dan kalau di perkotaan kupu-kupu ini sudah termasuk kupu-kupu yang langka. Dan posisinya saya sekarang ini ada di kebun, sebetulnya ini fasilitas fasum yang saya minta izin ke pengelola untuk saya gunakan sebagai contoh dari kebun percontohan kalau kita di rumah. Nah, di sini nanti akan bisa ditemukan ada tanaman sayuran, ada tanaman buah, dan yang spesifik ada tanaman inang kupu-kupu. Salah satunya adalah inang kupu-kupu dari Pachyopta aristolochia ini. Tanaman inangnya adalah namanya sirih hutan, dan sirih hutan ini tidak ada di kawasan perkotaan. Jadi saya bersama teman-teman komunitas kupu-kupu yang ingin mengkonservasi kupu-kupu di halaman rumah bersama-sama menanam inangnya. Karena saya menanam inangnya, maka kupu-kupu ini bisa datang dan dia bertelur menjadi ulat, kemudian jadi kepompong dan menetas menjadi kupu-kupu yang cantik seperti ini. Nah, artinya apa? Apa yang saya lakukan di kebun ini untuk mengkonservasi kupu-kupu ini berhasil. Jadi kupu-kupunya bisa datang, bertelur, menjadi ulat, menjadi kepompong, menetas jadi kupu-kupu lagi. Dia kawin, nantinya akan bertelur lagi. Bahagia banget, lihat ini. Bagus kan?
Ada satu kunci keberhasilan kalau kita ngebun, yaitu kuncinya adalah, kata kunci utamanya adalah pada media tanam. Semua media tanam yang saya gunakan untuk kebun saya, baik yang di rooftop maupun di planter, mau di pot, mau di raised bed, adalah menggunakan perbandingan antara 1 tanah, 2 pupuk kandang atau kompos, yang ketiga adalah sekam. Kenapa harus ditambahkan dengan pupuk kandang? Pupuk kandang ini sebagai sumber karbon, sumber makanan dari bakteri di dalam tanah. Terus kenapa digunakan sekam? Sekamnya boleh sekam bakar atau sekam mentah. Tujuannya adalah untuk membuat pori-pori di dalam media tanamnya. Jadi media tanamnya akan porus. Media tanam tadi dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian dicampur, dibasahin dengan sedikit air, campur sampai rata, kemudian diperam dalam 1 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terdekomposisi. Nanti akan terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi ini apa? Proses perkembangan dari si bakteri ini agar tumbuh dan memenuhi seluruh permukaan dari media tanam. Karena bakteri inilah yang membantu kita untuk menumbuhkan tanaman. Bagian inilah nanti yang akan kita tanam. Tujuannya apa? Supaya kita sustain. Mandiri, paling tidak kita mandiri dengan daun bawang. Pastikan setelah daun bawang kita potong, tidak langsung ditanam, tapi biarkan dulu permukaan potongan ini menjadi kering, supaya nanti tidak mudah busuk. Sekarang kita akan panen kol. Jadi kol ini saya tanam menggunakan sistem hidroponik. Ini kolnya, kita taruh dulu ya. Ini kolnya. Nah, ini daunnya masih bisa kita makan ini masih bisa dimasak. Tuh. Urban farming, urban gardening, pertanian perkotaan, sebutannya banyak ragamnya gitu ya. Sempat menjadi sebuah trending pada saat pandemi kemarin. Ini adalah satu momen yang luar biasa. Itu sebabnya kami termotivasi lebih kuat lagi untuk sharing menanam sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya di halaman rumah. Karena satu, kita bisa mandiri pangan. Kadang-kadang kita nggak aware dengan apa yang sudah kita makan. Contoh nih, setiap hari kita belanja cabai sama tomat. Setiap hari kita mengeluarkan 5.000 kali 10 atau 10.000. Itu baru tomat sama cabai. Kalau kita belikan benih, satu benih itu 10.000. 10.000 itu satu jenis. Kalau tadi kita belanja, tinggal dikalikan kan 30 hari. Berarti berapa itu? 10.000 kali 30 hari, udah 300.000. Kalau kita beli benih, itu udah berapa? 30 jenis kan? Nah, kalau kita nanam 30 jenis, kita pasti akan mandiri. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, ini harus dimunculkan kebutuhan. Kenapa? Kalau kita muncul rasa butuh untuk menanam sayuran, menanam buah-buahan, ini maka sustain akan berkelanjutan gitu. Sekarang kita panen bumbunya satu lagi, bawang merah. Oke? Nah, bawang merah ini saya menanamnya di pot. Cara nanamnya menggunakan bibit dari sisa dapur. Ini caranya gampang. Ini sudah kita tinggal panen. Tuh, kan? Ini bisa banget ditanam di pot. Jadi
Jangan ragu-ragu. Untuk bawang merah biasanya kita bisa panen di bulan ketiga. Biasanya kalau yang profesional itu 65 hari sudah bisa dipanen gitu. Kalau kita yang baru mulai-mulai ya sudah enggak apa-apa, mundur sampai 3 bulan it's okay. Terus sekarang kita akan panen kucai. Ini di bawah ada kucai. Nih. Ini panenan kita pagi ini. Kan? Seneng nggak? Seneng banget gitu. Kita bisa panen sayuran dari halaman rumah kita sendiri untuk mencukupi kebutuhan pangan di rumah. Sekarang kita akan panen daun eukaliptus. Nanti kita lakukan proses destilasi untuk membuat aromaterapi. Nah, minyak aromaterapi eukaliptus. Tanaman eukaliptus ini saya nanamnya nggak sengaja karena ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda aja. Waktu itu beli benih dari online, kebetulan dari luar, terus judulnya eukaliptus gitu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi awal dari keisengan, saya semai, tumbuh, saya tanam, jadi besar seperti ini. Kemudian muncullah ide untuk melakukan destilasi. Akhirnya saya bisa membuat minyak aromaterapi dari tanaman yang saya tanam sendiri dari benihnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini tanaman umurnya kira-kira mungkin udah jalan tahun ketiga. Nah, kedalaman dari tanah di bawah di rooftop ini hanya 80 cm. Jadi memang tidak terlalu dalam, cuman ini harus dijaga karena takut nantinya perakarannya juga kemana-mana. Jadi karena saya yakin bahwa proses pembuatan untuk menanam di rooftop ini sudah benar, sudah melakukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan sehingga kerusakan yang akan terjadi bisa diminimalisir. Ini daun eukaliptus yang sudah dipanen tadi, kemudian akan kita proses untuk
proses destilasi. Nah, caranya kita petik si daunnya ini satu persatu. Karena tempatnya kecil, sehingga yang kita gunakan hanya daunnya saja. Bu Ida punya tanaman berapa banyak jumlah dan jenisnya gitu kan. Saya tidak pernah menghitungnya, jadi jumlahnya banyak, yang pasti banyak. Karena suka lapar mata, karena ada keinginan, oh kalau saya nanam itu, tanaman itu nanti akan survive di rumah, berarti tanaman itu tuh nggak hilang gitu. Kalau melihat dari kebun yang di depan sama yang di halaman, isinya adalah tanaman buah. Nah, tanaman bunga ini sebagai pelengkap. Buat saya sebetulnya tanaman bukan karena saya harus bisa makan, tetapi tanaman itu menjadi satu kesatuan. Sekecil apapun tanaman itu, kalau dia mempunyai daun, dia mengalami proses fotosintesis, maka dia akan menghasilkan oksigen dan menggunakan karbon dioksida dari atmosfer. Jadi manfaatnya selalu ada. Pemanfaatan karbon dioksida ini bermanfaat banget bagi perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi untuk mencegah itu gitu. Buat teman-teman yang sampai sekarang masih ragu-ragu untuk menanam, coba kita renungkan bersama kondisi lingkungan kita yang saat sekarang ini terjadi. Satu, musim yang kita tidak bisa prediksi. Sudah berubah semuanya. Dengan teman-teman mulai menanam di halaman yang paling sempit sekalipun, kita bisa menghasilkan oksigen dan bisa memanfaatkan karbon dioksida. Dari tanaman yang kita tanam, kita bisa mendapatkan pangan. Kita bisa menjadi sehat. Kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Akhirnya kita akan menjadi bijak terhadap tanaman kita. Kita akan menjadi dekat dengan alam. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Yuk kita mulai ngebun dari halaman yang sesempit sekalipun. Dan jangan takut, kalau mau tanya silakan.